Mari kita kenali gangguan perilaku dan emosional anak dalam mata kuliah prevensi gangguan emosi dan perilaku. Anggota kelompok 9, Billy Simnasi, Carolina Anita Amtiran, Anastasia Natalia Embuminggu, Maria Kedi, Talita Wulan Angelina Talonggoe, dan Yohana Kathleen Malawi. Gangguan yang pertama adalah gangguan makan masa bayi dan anak F98,2. Secara umum, gangguan makan disebut sebagai feeding problem. Pada tingkat yang masih ringan disebut sebagai picky eating, dan pada tingkat yang lebih berat disebut sebagai feeding disorder. Nah, feeding disorder pada bayi dan anak merupakan istilah diagnostik yang dipakai dalam ICD-10 F98,2 Feeding Disorder of Infancy and Childhood dan Diagnostic and Statistic Manual 4-TR. Ada sebuah kasus di mana seorang anak yang mengalami gangguan makan dan hanya memakan satu jenis makanan, yaitu keripik. Meskipun cuma makan keripik, ternyata anak tersebut tidak merasa kelaparan dan tidak tertarik pada jenis makanan yang lain. Nah, untuk itu ada 4 faktor risiko yang harus kita ketahui, yaitu riwayat keluarga, gangguan kesehatan mental, diet dan kelaparan, dan juga stres dan tekanan. Pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama, menerapkan pola pikir yang sehat dan seimbang terhadap makan, berat badan, dan bentuk tubuh. Kedua, menanamkan pemahaman bahwa diet ketat bisa menyebabkan gangguan baik fisik maupun mental. Ketiga, memberikan makanan bergizi seimbang dan berolahraga secara rutin. Penanganannya adalah konsultasi ke psikiater dan juga konsultasi ke dokter dan ahli gizi. Kedua, gangguan pika makan bayi dan anak F98,3, yaitu ketika seorang anak memakan makanan yang tidak lazim dikonsumsi. Menurut jurnal American Psychological Association, yaitu ketika seorang mengonsumsi barang-barang non-gizi lebih dari sebulan, barang-barang non-nutrisi, juga makan makanan yang bukan merupakan bagian dari aktivitas kultural. Sebuah kasus, seorang anak berusia 8 tahun yang dirawat di rumah sakit karena vomitus dehidrasi dengan riwayat makan tisu, dan hasil lab mengarah ke anemia defisiensi besi. Selain terapi nutrisi dan obat atasi anemia, ada juga dukungan psikologi dan juga terapi perilaku untuk kasus ini. Terdapat 6 faktor risiko, yaitu stres, budaya, status ekonomi rendah, gangguan mental yang mendasari, child neglect, kelainan psikopatologis di keluarga. Pencegahannya ada 2, yaitu edukasi kepada anak mengenai benda atau zat apa saja yang dapat dikonsumsi, memberikan pengawasan ketat terhadap anak-anak yang cenderung suka memasukkan benda atau zat ke dalam mulutnya. Penanganannya adalah membawa anak ke spesialis mental atau perilaku, yaitu ke psikiater ataupun psikolog, lalu melakukan program modifikasi perilaku. Ketiga adalah gangguan gagap, stuttering atau stammering F98,5. Menurut Chair, menjelaskan bahwa gagap adalah ketika seorang berbicara namun mengalami kekacauan saat berbicara dan tersendat-sendat, lalu mengulangi suku kata pertama hingga berhasil untuk berbicara. Orang dengan gangguan gagap seringkali tidak berhasil mengucapkan suku kata awal dan dengan susah payah mengucapkan konsonan awal atau vokal awal. Ada sebuah kasus, yaitu penelitian kepada seorang anak gagap di SLB Negeri Baru Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di mana anak tersebut mengalami gagap pada usia 2 tahun dan terlihat pada usia 19 hingga 15 tahun. Ketika berbicara, kecepatan dalam berbicara anak tidak seimbang dengan kecepatan saat berpikir, bahkan sering mengulangi kata-kata yang diucapkan. Faktor risiko yang dialami pertama pada laki-laki diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dengan anggota keluarga yang juga mengalami gangguan gagap. Secara umum juga seperti stres karena keterbatasan pertumbuhan organ-organ bicara dan juga mengalami tekanan emosional atau peristiwa traumatis atau juga mengalami gangguan pada otak. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu lakukan terapi bicara, latih keterampilan berbicara anak Anda secara teratur, usahakan untuk selalu berbicara dengan tenang, dan hindari kata-kata tertentu dan juga mengajak anak untuk berbicara.